Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 10. Di video ini, kami akan mengajak teman-teman mengenal lebih dekat tentang pengantar pasar uang. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak. Teman-teman, apa sih pengertian dari pasar uang atau itu? yang biasa disebut money market adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, terutama untuk kebutuhan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Pasar uang bisa dipahami sebagai sistem perdagangan atau pertukaran dana jangka pendek yang mempertemukan entitas surplus dana dan entitas defisit dana, supaya kebutuhan pendanaan jangka pendek bisa terpenuhi secara efisien. Salah satu bentuk pentingnya transaksi pasar uang yaitu pasar uang antar bank, yaitu aktivitas pinjam-meminjam antar bank untuk menjaga kecukupan likuiditas harian atau mengatasi mismatch. Pasar uang tidak hanya untuk pendanaan jangka pendek saja, tetapi juga menjadi jalur penting transmisi kebijakan moneter. Perubahan suku bunga bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga antar bank, lalu berdampak pada bunga simpanan dan kredit, sehingga berpengaruh pada perekonomian. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pasar uang. Secara umum, pasar uang berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas dan pendanaan jangka pendek bagi pelaku ekonomi. Dengan adanya pasar uang, pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dapat memperoleh pembiayaan lebih cepat, sementara pihak yang memiliki dana menganggur dapat mendapatkannya secara produktif. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan dan keuangan, dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Fungsi pasar uang yaitu, yang pertama, dalam kaitan dengan fungsi likuiditas. Semua pihak termasuk perusahaan, lembaga keuangan, dan masyarakat dapat menggunakan pasar uang untuk keperluan mengelola cash flow, sekaligus memperoleh pendapatan. Yang kedua, dalam fungsi kebijakan. Otoritas moneter atau bank sentral dengan menggunakan piranti pasar uang, mekanisme pasar uang dapat menyalurkan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang ketiga, bagi bank umum. Fungsi pasar uang yaitu ada 3. Yang pertama, memelihara aset dalam bentuk secondary reserve, cadangan sekunder untuk memenuhi kewajiban yang segera dibayar. Yang kedua, mengendalikan likuiditas sehingga mencapai cash ratio yang optimal. Yang ketiga, memperoleh laba dari transaksi pasar uang. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi sebagai bahan informasi yang memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lain mengenai kondisi moneter. Preferensi dan tingkah laku pasar uang mempengaruhi kebijakan moneter serta pengaruhan interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Adapun pihak-pihak yang terlihat dalam pasar uang adalah yang pertama, pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, baik bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Adapun tujuan ini tergantung dari kepentingan dan kebutuhan pencari dana dari pasar uang, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan jangka pendek, seperti membayar hutangnya yang segera akan jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Yang keempat, sedang mengalami kalawering. Hal ini terjadi lembaga clearing dan harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar modal adalah untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, bermaksud membantu pihak benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Oke teman-teman, di slide kali ini saya akan jelasin tentang instrumen pasar uang. Kalian tahu nggak sih apa itu instrumen pasar uang? Jadi, secara sederhananya, instrumen pasar uang itu adalah alat atau surat berharga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang pertama itu ada interbank call money. Nah, ini adalah pinjaman antar bank yang biasanya berlangsung sekitar 1-7 hari. Jadi, kalau ada bank yang lebih butuh dana cepat, mereka bisa meminjamkannya ke bank lain. Yang kedua itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI ini diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi untuk membantu mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya itu ada SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang.
Instrumen ini digunakan oleh bank atau perusahaan untuk mendapatkan dana jangka pendek dan suratnya juga bisa diperjualbelikan. Selanjutnya ada Bankers Acceptance. Ini adalah surat yang dijamin oleh bank. Jadi, lebih aman dan biasanya dijamin untuk transaksi perdagangan terutama di bidang ekspor dan impor. Dan yang terakhir ada Commercial Paper. Ini adalah surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau biaya operasional. Jadi, dari materi ini bisa disimpulkan kalau semua instrumen ini punya tujuan yang sama, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga kelancaran aktivitas keuangan. Teman-teman, pernah nggak kalian mau tarik uang di ATM tapi ternyata saldonya nggak cukup? Atau mau bayar kosan tapi kiriman orang tua baru datang besok? Nah, salah waktu itu namanya mismatch. Bank juga sering ngalamin itu, dan solusinya ada di slide ini, yaitu pasar uang. Nah, hari ini saya akan memaparkan materi mengenai peran strategis pasar uang dalam perekonomian. Pasar uang bukan sekedar tempat pinjam-meminjam dana aja, melainkan juga sebagai alat utama untuk mengatur perputaran uang agar harga barang tetap stabil dan ekonomi kita itu terhindar dari krisis ataupun inflasi. Secara garis besar, pasar uang ini adalah wadah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana ataupun surplus jangka pendek dengan pihak yang membutuhkan dana ataupun defisit jangka pendek. Nah, mari kita bedah alurnya melalui 3 pilar utama, yaitu fungsi likuiditas, transmisi kebijakan moneter, dan juga dampak makro. Masuk pada bagian pertama, yaitu fungsi likuiditas ataupun intermediasi jangka pendek. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu fungsi likuiditas. Gampangnya gini, likuiditas itu adalah ketersediaan uang tunai. Nah, di dalam sistem bank, fungsi likuiditas ini gunanya untuk memastikan dompet bank itu selalu aman. Di slide ini ada 3 poin utama yang harus kita tahu. Yang pertama, yaitu adalah penempatan dana. Bayangkan ada sebuah bank nih, kita sebut aja Bank A. Hari ini, banyak banget orang yang nabung, tapi sedikit yang meminjam uang. Otomatis, Bank A ini punya uang yang nganggur, yang numpuk di berangkas. Kalau uang ini cuma didiamkan, bank rugi karena nggak dapat bunga. Maka Bank A itu menitipkan atau meminjamkan uangnya ke pasar uang supaya tetap produktif dan menghasilkan cuan dari bunga meskipun cuma sehari ataupun seminggu. Kemudian yang kedua adalah pendanaan cepat. Si lagi butuh uang. Kebalikannya dari Bank A, kita sebut ini Bank B. Tiba-tiba hari ini ada perusahaan besar yang tarik uang tunai dalam jumlah jumbo untuk bayar gaji karyawan. Bank B kaget karena cadangan kas di berangkasnya langsung menipis. Nah, daripada bank ini panik atau malah nggak bisa bayar ke nasabah, Bank B langsung lari ke pasar uang untuk pinjam dana darurat ke bank lain. Prosesnya cepat, nggak ribet, supaya hari itu juga kebutuhan kas mereka terpenuhi. Kemudian yang ketiga, itu mengurangi mismatch arus kas. Biar nggak gali lubang, tutup lubang. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih bank bisa sampai kekurangan uang? Jawabannya karena ada mismatch. Bank itu sering meminjamkan uang ke orang lain untuk jangka panjang, misalnya KPR rumah selama 15 tahun. Tapi nasabah bisa tarik uang tabungan kapan aja, ataupun kita bisa sebut dengan jangka pendek. Nah, pasar uang ini jadi penyelamat biar bank itu nggak pusing kalau jadwal uang masuk dan uang keluar itu nggak berbarengan. Jadi sirkulasi keuangan tetap lancar dan bank nggak akan bangkrut gara-gara nggak punya uang tunai mendadak. Jadi intinya teman-teman, fungsi likuiditas itu ibarat P3K-nya perbankan. Dia memastikan kalau ada bank yang kelebihan uang bisa tetap untung, dan kalau ada bank yang kekurangan uang nggak sampai sesak napas atau gagal bayar ke nasabah. Nah, masuk kepada bagian yang kedua, yaitu transmisi kebijakan moneter ataupun mekanisme operasional. Beralih ke bagian tengah, pasar uang adalah saluran utama bagi bank sentral dalam menjalankan transmisi kebijakan moneter, khususnya dalam kerangka inflation targeting framework. Dalam ekonomi, kebijakan itu tidak sulap. Bank Indonesia tidak bisa menekan satu tombol, lalu besoknya harga beras itu langsung turun. Harus ada jalur perambatan. Nah, jalur itulah yang disebut dengan transmisi. Pasar uang adalah pintu pertama dari jalur ini. Tanpa pasar uang berfungsi, kebijakan BI itu bakal macet di tengah jalan dan gak bakal sampai ke masyarakat. Transmisi kebijakan moneter, cara BI itu ngatur ekonomi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian transmisi kebijakan moneter. Kalau pilar biru tadi soal dompet bank, pilar oranye ini soal gimana Bank Indonesia itu ngatur kita semua lewat jalur belakang. Gampangnya, bayangkan ini seperti sistem estafet. Yang pertama yaitu adalah inflation targeting framework. Pertama, Bank Indonesia itu punya target, namanya ITF ataupun inflation targeting framework. Bayangkan seperti goals-nya BI. Nah, mereka itu pengen inflasi kita nggak ketinggian. Jadi, semua langkah di slide ini dilakukan supaya harga sebelah atau harga bensin di luar sana itu nggak tiba-tiba naik gila-gilaan. Yang kedua, itu adalah suku bunga kebijakan. Untuk mencapai target itu, Bank Indonesia pakai satu alat utama, yaitu suku bunga kebijakan ataupun BI rate. Kalau BI bilang, bunga naik ya, itu tandanya BI lagi pengen ngerem orang-orang belanja, biar harga-harga itu tetap stabil. Kalau BI bilang bunga turun, itu tandanya BI lagi pengen kita rajin pinjam uang ke bank buat usaha atau belanja. Yang ketiga, itu adalah suku bunga PUAB. Nah, disinilah pasar uang main peran.
Begitu BI menaikkan bunga, yang pertama kali kerasa dampaknya itu bukan kita, tapi bank-bank dulu. Nah, di pasar uang antar bank atau PUAB, bank-bank ini saling pinjam-meminjam uang, bakal bilang, BI udah naikin bunga nih, jadi kalau kamu mau pinjam uang ke aku, bunganya sekarang mahal ya. Jadi pasar uang itu adalah terminal pertama yang nangkap sinyal dari Bank Indonesia. Bank-bank besar langsung beraksi. Di pasar uang antar bank atau PUAB, bank yang punya uang itu nggak mau rugi lagi. Mereka meminjamkan dengan bunga yang murah karena patokan dari BI itu sudah naik. Akhirnya harga sewa uang antar bank itu jadi mahal. Yang keempat yaitu adalah sinyal dan sasaran operasional. Karena di pasar uang harga modalnya itu sudah naik, akhirnya bank-bank umum tempat kita nabung itu nggak mau rugi. Mereka bakal kirim sinyal ke kita, bunga tabungan dinaikin dikit. Tapi bunga cicilan motor atau KPR juga ikut naik. Inilah yang disebut dengan transmisi. Dari satu keputusan BI di pusat merambat lewat pasar uang sampai akhirnya kerasa juga ke dompet kita. Karena bank-bank kalau pinjam uang ke sesama bank sudah mahal, mereka terpaksa menaikkan bunga ke nasabah, yaitu kita, supaya mereka nggak rugi. Bunga tabungan naik dikit, tapi bunga pinjaman atau kredit itu naik banyak. Kemudian masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu dampak makro dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, perubahan di pasar uang tersebut akan merambat ke sektor real, yang kita sebut sebagai dampak makro. Ada 3 variabel utama yang dipengaruhi. Yang pertama adalah inflasi, yaitu melalui pengendalian jumlah uang beredar dan biaya pinjaman. Yang kedua, itu adalah output real, yaitu mempengaruhi keputusan investasi perusahaan dan konsumsi rumah tangga. Yang ketiga adalah nilai tukar. Pergerakan suku bunga di pasar uang domestik akan mempengaruhi daya tarik mata uang kita di mata investor global. Yang pertama, pengaruh terhadap inflasi. Inflasi itu sederhananya adalah kondisi di mana uang yang beredar terlalu banyak, sehingga harga barang-barang itu naik. Nah, mekanismenya itu ketika BI menaikkan suku bunga di pasar, bank umum akan ikut menaikkan bunga kredit. Dampaknya, karena pinjaman jadi mahal, orang-orang dan perusahaan itu jadi malas meminjam uang untuk belanja, sehingga konsumsi masyarakat menurun. Hasil akhirnya, karena permintaan barang itu menurun atau stabil, para penjual tidak lagi akan menaikkan harga secara ugal-ugalan. Inflasi pun terkendali. Nah, kemudian yang kedua itu pengaruh terhadap output real. Output real itu adalah jumlah barang dan jasa yang benar-benar diproduksi oleh sebuah negara ataupun PDB. Ini sangat berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja. Mekanismenya, kali ini bayangkan Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga di pasar uang. Nah, dampaknya suku bunga kredit di bank itu jadi murah. Pengusaha yang tadinya ragu buat bangun pabrik baru atau buka cabang kafe, jadi berani pinjam modal ke bank karena bunganya ringan. Nah, hasil akhirnya pabrik dibangun, mesin-mesin berputar, dan barang yang diproduksi itu bertambah, dan otomatis lapangan kerja yang baru itu akan terbuka. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh terhadap nilai tukar. Nilai tukar adalah harga mata uang kita dibandingkan mata uang asing. Pasar uang adalah pintu masuk utama bagi investor asing. Nah, mekanismenya itu jika suku bunga di pasar uang Indonesia lebih tinggi dan menarik daripada negara lain, misalnya Amerika, investor asing akan tertarik menyimpan uang mereka di sini. Nah, dampaknya untuk investasi di Indonesia, investor asing harus menukar dolar mereka menjadi rupiah. Hal ini membuat permintaan terhadap rupiah itu meningkat drastis. Nah, hasil akhirnya sesuai hukum pasar, kalau permintaan barang itu tinggi, harganya pun naik. Nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang asing. Jadi pasar uang itu bukan cuma soal bank pinjam uang, tapi soal gimana cara kita bisa makan murah, gampang cari kerja, dan punya mata uang yang dihargai dunia. Sebagai penutupan, infografis ini menunjukkan bahwa pasar uang yang liquid dan efisien adalah masyarakat mutlak bagi keberhasilan kebijakan moneter. Jika pasar uang tidak berfungsi dengan baik, maka kebijakan bank sentral tidak akan sampai ke masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Secara konsep, pasar uang dan pasar modal sama-sama mempertemukan pihak memilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, namun keduanya berbeda dari sisi jangka waktu, instrumen, tujuan, risiko, dan lembaga pengawas. Pasar uang berfokus pembiayaan atau investasi jangka pendek, sering disebut pasar kredit jangka pendek. Sedangkan pasar modal berorientasi pada pendanaan dan investasi jangka menengah panjang melalui perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Dengan perbedaan tersebut, dapat kita tahu, pasar uang lebih menonjol sebagai sarana stabilisasi likuiditas dan penguatan transmisi kebijakan moneter. Sementara, pasar modal lebih strategis sebagai sarana pembiayaan, pembangunan, dan pertumbuhan jangka panjang. Jadi, dari ini kita menjadi mengetahui keduanya saling melengkapi. Pasar uang menjaga napas harian sistem keuangan, sedangkan pasar modal mendukung pertumbuhan lewat penghimpunan dana jangka panjang.